kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Depok 1 yang akan membekali kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita pada satu hari ini, firman Allah, kabar sukacita, tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Dengarkanlah firman-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sejak kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, para pemimpin-pemimpin Yahudi dan para pemimpin-pemimpin Romawi sudah merasa ketakutan. Itu terlihat dari surat edaran raja pada saat itu, di mana edaran itu mengatakan bahwa bayi yang baru lahir harus segera dibunuh. Maka sejak kelahirannya itu, sejak kelahiran Yesus Kristus, ternyata memberikan dampak yang begitu besar bagi para pemimpin-pemimpin yang dianggap kuat, yang dianggap berhikmat pada saat itu. Dan itulah sebabnya di setiap pelayanan yang Yesus lakukan, para kaum Sadusi, para kaum Farisi juga terusik, sebab Yesus melebihi apa yang boleh mereka perbuat. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita apa yang lemah, apa yang bodoh dianggap dunia ini dipakai oleh Allah justru untuk menyelamatkan dunia ini. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu sudah tampak bagaimana penolakan orang Israel terhadap kehadiran Yesus yang karena dia merupakan anak seorang tukang kayu. Mereka tidak menyangka Mesias akan lahir. Mereka tidak menyangka bahwa Mesias itu berasal dari anak tukang kayu. Itu sebabnya mereka menganggap hina Yesus. Itu sebabnya mereka menganggap bodoh Yesus. Tetapi apa yang dianggap bodoh, apa yang dianggap hina oleh dunia ini, justru itu yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita tidak mempercayai Yesus. Jangan sama seperti orang-orang pada saat itu yang menolak kehadiran Yesus. Tanpa Yesus, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Hanya melalui Yesuslah, melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus, yang mampu membawa kita bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan kekal kita. Maka firman ini mengingatkan bagi kita, jangan pernah tolak kehadiran Yesus di dalam kehidupan. Dan jangan pernah menomorduakan Yesus di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan Anda. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun rencana kita ke depan, senantiasa buat itu bersama-sama dengan Yesus. Karena ketika kita mencampurkan itu, membuat itu bersama-sama dengan Yesus, niscaya apapun yang akan kita lakukan boleh terwujud nyatakan. Karena sejak dulu Yesus telah berpesan, datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok anggur yang benar itu, kita membutuhkannya. Kita sebagai ranting, kita tidak akan bisa bertumbuh dan berbuah ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebagai ranting anggur, senantiasa melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah menyelamatkan kita, Yesus telah memberikan kita anugerah kehidupan yang kekal, dan Yesus telah berjanji sampai kapanpun Yesus senantiasa menyertai kita. Selamat bergantung kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami tentang penolakan orang-orang Israel kepadamu, yang menganggap Engkau hina,
tetapi justru dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Maka firman-Mu hari ini menegaskan kepada kami bahwa kami sepenuhnya harus bergantung kepada anak-Mu Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang memampukan kami untuk melakukan segala hal di setiap kehidupan kami, terlebih yang akan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk senantiasa bergantung kepada Kristus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Horas.